ibu-ibu nyaman dengan ceramahnya Felix Xiao. Saya katakan menipu karena dia tidak mendalami sejarah Bang Mamat yang diangkat-angkat oleh dia, yang dijadikan oleh dia sebagai sebuah panutan. Dan itu kebanyakan yang dilakukan oleh semua ustadz. Karena sejarahnya sudah dikamuflase sedemikian rupa. Manusia mulia yang senantiasa kita kenang setiap jasa perjuangannya. Manusia mulia yang senantiasa kita ingat pengorbanan-pengorbanannya. Yang kita tahu ketika Allah menurunkan agama yang terakhir ini, yang sangat indah ini, yaitu Islam, Allah turunkan kurikulum yang terbaik buat manusia untuk membuat mereka menjadi manusia yang sesungguhnya. Dengan kurikulum itu, Allah tentu turunkan pengajar yang terbaik. Pengajar yang paling hebat. Beliau turunkan bersama Islam itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Adalah Allah yang telah Dia menurunkan kepada manusia semuanya Rasul dari kalangan manusia, dari kalangan orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kesempatan kali ini kita akan angkat video Abraham bin Moses, yang mana di dalam video tersebut Pendeta Abraham bin Moses mengupload ataupun mencomot video ceramah dari Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao notabene seorang mu'alaf dari Tionghoa yang begitu setelah masuk Islam begitu sangat semangat sekali di dalam belajar dan juga berceramah tentang agama Islam. Dan di situ dikatakan oleh Abraham bin Moses, katanya Felix Xiao menipu. Nah, seperti itu fitnahan yang dilontarkan Abraham bin Moses kepada Ustadz Felix Xiao. Nah, sahabat, sebelum kita reaction, mari kita simak dulu videonya, video dari Abraham bin Moses, dan juga nanti kita tampilkan juga video dari ceramah Ustadz Felix Xiao. Selamat menyimak. Dua hari ini saya mencermati khutbahnya Felix Xiao. Itu Ustadz ternyata milenial sekali, dan tema-tema yang dibahasnya menarik tetapi menipu. Menarik karena dia tampil dengan gaya dan mudah dicerna oleh anak muda. Oleh ibu-ibu juga dia pandai merayu dan bagaimana berusaha agar ibu-ibu nyaman dengan ceramahnya Felix Xiao. Saya katakan menipu karena dia tidak mendalami sejarah Bang Mamat yang diangkat-angkat oleh dia, yang dijadikan oleh dia sebagai sebuah panutan. Dan itu kebanyakan yang dilakukan oleh semua ustadz. Karena sejarahnya sudah dikamuflase sedemikian rupa,
Jadi bagaimana onta dipakaikan jubah lalu dikasih kacamata. Sekali onta ya tetap onta. Itu yang saya pahamin dari sejarah Bang Mamat setelah saya ikut Yesus Kristus dan membaca firman Tuhan yang luar biasa. Nah, ceramah-ceramahnya ini sangat dia menyimpan kebohongan yang susah dicerna oleh otak kadrun, oleh mereka yang memang sudah kesurupan beragama. Di satu sisi kalau mereka mendengar apa yang saya sampaikan, wah tentu saja saya dibilang bohong, saya dibilang murtad, dasar orang hanya membahas agama lain, dia hanya merusak, tidak mengerti tafsir, tidak mengerti sejarah, Islam saya dangkal, sekolah dulu hanya alif bata, gitu kata mereka. Tetapi setelah saya masuk Kristen dan saya melakukan kajian, kemudian apa yang saya sembunyikan dahulu, sudah tahu tapi saya sembunyikan kepada murid-murid saya, kepada jemaat saya waktu itu. Persis seperti apa yang diucapkan oleh Nah sahabat, itulah tadi video pembukaan dari Abraham bin Moses, yang mana Abraham bin Moses menyinggung tentang ceramah dari Ustadz Felix Xiao. Dikatakan oleh Abraham bin Moses di awal bahwa memang keilmuan dan dari segi penyampaian dari Ustadz Felix Xiao itu adalah sungguh sangat memahami tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao sendiri. Dan cara penyampaiannya pun mudah diterima oleh orang-orang yang berakal sehat ya. Sangat gamblang sekali, sangat jelas segala yang disampaikan Ustadz Felix Xiao tersebut. Dan diakui oleh Abraham bin Moses, artinya kalau dibandingkan ceramah dari Ustadz Felix Xiao dengan Abraham bin Moses itu sungguh sangat jauh berbeda sekali. Perbandingannya ibarat bumi dengan langit ya. Kalau selama ini kita dengar koar-koar atau celoteh dari Abraham bin Moses itu hanyalah sebuah penistaan saja, narasi-narasi kebencian yang mendasari semua koar-koarnya itu, sehingga akhirnya apa yang dilakukan hanyalah penistaan agama. Tidak ada di situ Abraham bin Moses mewartakan Injil, tidak ada. Dan semua apa yang disampaikan, semisal kalau mengutip atau mencomot dalil di dalam ayat Al-Quran, selalu dipelintir penafsirannya. Itulah yang dilakukan oleh Abraham bin Moses. Dan ketika mengulas ataupun mengupas tentang kisah atau sejarah dari Nabi Muhammad, selalu dipelintir pula pemahamannya, sehingga membuat framing. Dibikinlah sebuah framing bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang begini, begitu, sesuai dengan narasi kebencian yang melandasi Abraham bin Moses tersebut ya. Jadi kisah hidup yang semula lurus itu dipelintir dan diselewengkan oleh Abraham bin Moses. Tujuannya untuk menipu umat Kristen agar ikut dengan apa yang diomongkan oleh Abraham bin Moses tersebut. Tetapi realitanya Abraham bin Moses inilah seorang penipu, seorang pembohong. Oke sahabat, kita simak lagi videonya. Persis seperti apa yang diucapkan oleh si Tiongkok ini. Maaf kalau agak rasis sedikit. Padahal saya itu nggak rasis. Istri saya saja orang Tiongkok. Mari kita perhatikan dulu videonya ini. Sudah bisa dimulai ibu-ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang tidak henti-hentinya. Dan di antara nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada kita adalah bahwa kita masih memiliki keimanan di dalam dada kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan itu tetap di dalam dada kita, lalu kemudian memelihara dan mengembangkannya, menetapkannya ada di dalam diri kita sampai akhirnya kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada syarat yang terbaik yang bisa kita sampaikan kecuali mati dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Maka wajar ketika kita mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ketika kami menyadari betapa sayang Engkau kepada kami, betapa cinta Engkau kepada kami, betapa Engkau membukakan pintu ampunan sebesar-besarnya walaupun kami sebanyak-banyaknya bermaksiat, betapa Engkau mengerti dan memahami kami ketika kami bahkan menjauh, bahkan menyelisihi setiap aturan-aturan-Mu, maka kita menyadari lalu kita mengucapkan Iyyaka na'budu. Wahai Allah, duhai Allah, kami siap untuk menjadi budak-Mu, kami siap untuk menjadi hamba-Mu, kami siap untuk melakukan apapun yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami juga memohon agar kami ditolong, kami dibantu bagaimana caranya untuk beribadah, bagaimana caranya untuk taat kepadamu. Maka kemudian dalam doa-doa kita pembukaan Felix Yao itu tengah-tengah, jadi tidak seperti Ustadz biasanya, dan pembukaan dia seperti pendeta. Sebagian pendeta, sebagian ustadz, separuhnya. Cara membuka di dalam pengajiannya nggak biasa dilakukan oleh ustadz yang dari kecilnya Muslim. Dia mengatakan bahwa tidak ada nabi setelah itu, jadi Muhammad itu nabi terakhir. Berarti tidak ada kenabian dan tidak ada suara kenabian setelah itu. Dikatakan pula oleh Abraham bin Moses ini ya, dia mengatakan maaf kalau sedikit agak rasis. Nah, di situ artinya Abraham bin Moses sudah rasis, dan ketika terlanjur mengucapkan perkataan itu alias keceplosan, buru-buru Abraham bin Moses ini segera meralatnya. Dikatakan dia memang rasis, tetapi sebenarnya dia nggak rasis. Nah, inilah ya sebuah pelin-pelan ataupun Abraham bin Moses yang tidak punya pendirian ya. Artinya Abraham bin Moses ini memang rasis. Dan di situ diputarkan video ceramah dari Ustadz Felix Yao ya, yang begitu menyejukkan para pendengar dan juga para pemirsanya. Tetapi lagi-lagi oleh Abraham bin Moses difitnah lah Ustadz Felix Yao tersebut ya, katanya menipu karena tidak tahu sejarah Nabi Muhammad dan lain sebagainya ya. Dikatakan pula oleh Abraham bin Moses lebih tahu sejarah hidup Nabi Muhammad setelah masuk agama Kristen. Nah, inilah yang janggal para sahabat. Setelah masuk agama Kristen, katanya Abraham bin Moses lebih tahu sejarah tentang Nabi Muhammad, padahal di dalam kekristenan sendiri tidak diajarkan, dan bahkan kekristenan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Jadi sangat ngibul sekali, sangat menipu sekali, menuduh Ustadz Felix Yao menipu, tetapi secara tidak langsung Abraham bin Moses memproklamirkan diri sebagai seorang penipu. Nah sahabat, mari kita simak sedikit cuplikan dari ceramah Ustadz Felix Yao yang membahas tentang sejarah ataupun bagaimanakah Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Khotamun Nabi ya, penutup para nabi,
yang begitu memberikan perubahan terhadap dunia ini ya, yang semula dari zaman kegelapan sekarang menjadi zaman yang terang benderang ya, karena pengaruh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mari kita simak video dari Ustadz Felix Xiao yang membungkam fitnah dari Abraham bin Moses. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali saya panjatkan kepada Allah. Allah yang telah menunjuki hati manusia, Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa yakin kepadanya. Kita bersyukur Allah masih menentukan kita sebagai seorang muslim, masih mempermudah diri kita senantiasa untuk berusaha mencari ridhonya, dan bersyukur senantiasa pada Allah karena Allah telah menurunkan satu manusia mulia yang senantiasa kita kenang setiap jasa perjuangannya. Manusia mulia yang senantiasa kita ingat pengorbanan-pengorbanannya. Yang kita tahu ketika Allah menurunkan agama yang terakhir ini, yang sangat indah ini, yaitu Islam, Allah turunkan kurikulum yang terbaik buat manusia untuk membuat mereka menjadi manusia yang sesungguhnya. Dengan kurikulum itu, Allah tentu turunkan pengajar yang terbaik, pengajar yang paling hebat. Beliau turunkan bersama Islam itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Adalah Allah yang telah Dia menurunkan kepada manusia semuanya rasul dari kalangan manusia, dari kalangan orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah. Yatlu alaihim ayatih, yang mengajarkan kepada mereka kurikulum terbaik yang Allah turunkan, yang tidak akan ada lagi kurikulum yang lebih baik daripada itu. Penyempurna dan paripurna atas seluruh zaman, yaitu adalah Islam. Mengajarkan pada mereka tanda-tanda kekuasaannya, mensucikan diri mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah dalam pandangan yang lain. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan tentu saja sebelumnya, sebelum diturunkan manusia ini, sebelum diturunkan Nabi Muhammad, sebelum diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka sungguh sebelum terjadinya perubahan-perubahan itu, mereka orang-orang yang ada di atas muka bumi ini telah berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Terkhusus umat Nabi Muhammad yang didakwai pertama-tama kali di Jaziratul Arab. Teman-teman sekalian insyaallah dirahmati Allah, seperti yang teman-teman sudah pahami, baru-baru ini kan ada hal yang terjadi ya. Sebenarnya saya malas untuk nyebut nama, karena kalau teman-teman boleh cek, hampir tidak pernah atau jarang sekali saya pernah menyebut nama seseorang di dalam video-video saya. Kenapa? Karena saya menginginkan bahwa video saya ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bukan sebagai bahan untuk judging, bukan sebagai bahan untuk memberikan disrespect kepada orang lain. Sangat gamblang sekali pemaparan dari Ustadz Felix Xiao tersebut ketika menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dengan didasari ayat di dalam Al-Quran ya. Bagaimanakah seorang Nabi Muhammad tersebut ya, orang yang paling berpengaruh nomor satu di dunia, itu menurut tokoh ilmuwan non-muslim ya, yang menilai bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang mempunyai pengaruh nomor satu di dunia. Orang yang paling berpengaruh nomor satu di dunia adalah Nabi Muhammad SAW.
Dan pernyataan itu dilontarkan oleh seorang ilmuwan yang notabene bukan muslim. Tetapi kenapa Abraham bin Moses tadi ya mengatakan bahwa dia lebih tahu tentang Nabi Muhammad, bahkan memfitnah Ustadz Felix Xiao tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Nah, itulah sebuah kebohongan yang luar biasa yang disampaikan oleh pendeta Abraham bin Moses ya. Seyogianya kita sebagai orang muslim yang mempunyai akal sehat itu kalau mendengarkan ucapan ataupun koar-koar dari Abraham bin Moses ya kita anggap itu adalah sampah saja. Tidak ada kebenaran satupun yang diucapkan, yang dilontarkan oleh Abraham bin Moses ketika mengupas tentang Islam, mengupas tentang ayat-ayat Al-Quran, dan juga membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Tokoh ilmuwan non-muslim yang menjadikan Nabi Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia adalah bernama Mikhail H. ya. Beliau ini menjadikan Nabi Muhammad adalah sosok yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Perlu digarisbawahi, tokoh ini adalah non-muslim. Nah, apakah alasan dari Mikhail ini sehingga menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia? Nah, ini alasannya ya. Alasan dari tokoh non-muslim tersebut, pertama, tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial pada masa jahiliyah. Nah, ini penjabarannya. Dan yang kedua, satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun sekuler. Nah, itulah ya pendapat dari tokoh non-muslim dunia, kelas dunia, bukan seperti Abraham bin Moses ya, murtadin kelas teri, kelas sampah yang hanya menistakan agama. Dan alasan ketiga dari Mikhail adalah Nabi Muhammad SAW mampu membawa Arab dari wilayah yang terbelakang sampai menjadi wilayah yang berperadaban. Nah, itu terbukti, realitas seperti itu ya, sahabat. Dan alasan yang keempat dari Mikhail, bertanggung jawab terhadap teologi Islam, baik prinsip moral maupun etiknya. Nah, itulah sahabat ya. Yang kelima, Nabi Muhammad adalah seorang yang mulia dan cemerlang yang namanya senantiasa hidup sampai akhir zaman. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itulah tadi sahabat ya, kenapa sampai-sampai ilmuwan yang notabene adalah bukan muslim menempatkan Nabi Muhammad SAW tersebut adalah orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.